halaman sudah sukses ditambahkan di akun bisnis, itu tandanya seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita tutup karena sudah bisa ditambahkan di sini. Setelah itu kita tambahkan akun Instagram supaya nanti iklan yang kita buat bisa nampil di Instagram seperti itu. Nah, kita klik tambahkan di sini. Klik hubungkan akun Instagram. Nah, nanti isi username dan kata sandi di sini. Karena ini juga private, jadi saya langsung next step aja. Nanti setelah bisa ditambahkan, saya akan kasih tampilannya seperti apa. Tadi kita isi username dan password di akun Instagram. Setelah diklik login akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah pilih aset untuk beriklan. Jadi nanti klik di bagian akun iklan yang sudah kita buat. Jadi istilahnya akun Instagram yang sudah kita input tadi bisa diakses oleh akun iklan yang sudah kita buat sebelumnya. Terus diklik selesai. Nah, jika tandanya sudah bisa di add, itu di sini ada Instagram yang sudah kita tambahkan di login tadi. Jadi halamannya sudah kita tambahkan, terus akun Instagram juga sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita sudah bisa beriklan di Facebook dan Instagram. Nah, untuk cara iklan Facebook dan Instagram akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara beriklan di Facebook dan Instagram. Ini step terakhir di tutorial Facebook Ads dan Instagram Ads, karena dari awal kita sudah persiapan account, nambahkan metode pembayaran, nambahkan halaman, dan nambahkan akun Instagram sudah sukses. Selanjutnya ini penjelasan soal iklan di Instagram dan Facebook. Nah, caranya adalah masih di halaman bisnis.facebook.com, terus kita klik di bagian akun iklan. Nah, kemudian di sini akun iklan yang sudah kita buat sebelumnya, terus kita klik buka di pengelola iklan. Selanjutnya akan diarahkan ke dashboard supaya kita nanti bisa membuat iklan di Facebook dan Instagram. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi di tampilan ini saya akan menjelaskan sedikit basic iklan di Facebook. Jadi iklan Facebook itu dan Instagram dia punya 3 komponen, yaitu kampanye atau campaign, yang kedua set iklan, dan ketiga adalah iklan. Nah, di kampanye ini isinya adalah judul kampanye kita. Misalkan kampanye atau campaign Oktober atau campaign November atau campaign apa gitu, atau minggu pertama, ini judul campaign kita. Terus yang di set iklan ini isinya adalah settingan target iklan kita. Misalkan kita akan menargetkan iklan di wilayah mana, atau target iklannya ke orang penyuka apa, seperti itu. Nah, di kolom ketiga ini adalah kolom iklan. Jadi ini adalah materi iklannya yang akan kita tampilkan di iklan kita gitu. Nah, kembali ke halaman atau ke tab kampanye. Kalau ini bahasa Indonesia kan jadi namanya kampanye. Jadi kalau kalau Facebooknya teman-teman bahasanya adalah Inggris, jadi nanti di sini adalah campaign, ad set, dan ads. Di sini kita akan klik di hijau dibuat. Jadi kita mulai buat iklan, tutorial buat iklan di sini. Nah, akan muncul seperti ini, pilihan-pilihan seperti ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tujuan campaign kita apa, tujuan iklan kita apa. Di sini ada pilihan awareness, terus lalu lintas, interaksi, prospek,
promosi aplikasi dan penjualan. Nah, kalau awareness itu lebih ke kita memperkenalkan produk kita, hasilnya nanti iklannya adalah like sama komen. Nah, kalau di sini lalu lintas itu kita iklan tapi kita naruh link di situ. Jadi nanti kita dapat iklannya itu hasil klik orang-orang menuju ke tautan kita, misalkan website atau klik ke WA atau klik ke Maps kayak gitu. Nah, kalau interaksi ini hampir sama kayak awareness. Jadi nanti ini lebih ke kita memperkenalkan produk kita di iklan Facebook sama Instagram, hasilnya nanti adalah like sama komen. Kalau prospek ini lebih ke expert lagi iklannya, jadi nanti ini hasilnya lebih ke data pelanggan gitu, misalkan pelanggan pembelian apa gitu. Nanti di sini hasilnya lebih ini lagi, lebih expert lagi buat iklan di Facebook. Kalau promosi aplikasi itu ini misalkan kita punya aplikasi di Play Store, misalkan kita akan iklan dan mentargetkan orang-orang yang pengen install aplikasi kita. Itu nanti di sini bisa. Kalau penjualan ini lebih ke nanti hasilnya adalah menuju ke web kita atau ke marketplace kita dan dia langsung bertindak buat pembelian di situ. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan memilih interaksi karena yang paling basic dan mungkin teman-teman membutuhkan interaksi ini di awal, jadi bisa nambah komen, bisa nambah like, bisa nambah followers. Jadi kita klik di interaksi, terus kita klik lanjutkan. Nah, kan di halaman seperti ini, jadi tadi saya sudah menjelaskan di iklan Facebook dan Instagram itu ada 3 bagian, campaign, terus set iklan atau ad set, dan ketiga adalah iklan atau ads. Nah, di sini di tab pertama ini di kampanye itu isinya adalah judul. Jadi nanti kita di sini isi judul campaign kita apa. Misalkan ini saya namain iklan UMKM Bener Purworejo Oktober. Nah, udah. Terus kita scroll ke bawah. Kategori ini khusus, misalkan di sini ada pekerjaan, perumahan, dan isu politik dan sosial. Karena di sini bisnis saya atau bisnis UMKM ini nggak tertaut dengan kategori ini, jadi saya abaikan. Terus di sini langsung ke bawah kita set anggaran. Nah, kalau di Facebook itu anggaran minimal per hari sekarang di angka 15.000 atau 16.000. Misalkan kita di sini 15.000. Jadi sesuai dengan rate dolar saat ini. Jadi kalau dulu kita bisa minimal 10.000 per hari, tapi sekarang minimal 15.000 per hari. Setelah itu ternyata dia nggak bisa, berarti minimal sekarang 16.000, makin mahal. Nah, kalau sudah nggak ada tanda merah, berarti budgetnya sukses untuk di set di sini. Tapi kita tunggu dulu karena ini masih memverifikasi pengeditan. Nah, oke, berarti dia udah centang, berarti disetujui sama Facebook kalau kita minimalnya 16.000 sekarang. Nah, di sini udah mentok. Terus kita ke selanjutnya. Nah, di sini itu muncul judul lagi, tapi ini lebih ke target iklan yang mau kita targetkan kemana. Kalau ini misalkan saya akan targetkan ke isinya adalah targetnya Jogja, misalkan Jogja, terus ke misalkan Jogja umur 21 sampai 30 misalkan. Nah, berarti ini isinya
nanti bisa mentargetkan ke orang-orang Jogja dan umurnya sekian. Untuk konversinya ini kita ada beberapa pilihan. Kayak misalkan pertama nanti hasilnya bisa mengirimkan pesan, terus dia menonton video, terus situs ke web, aplikasi, dan halaman Facebook. Nah, ini saya coba di ini dulu, rekomendasi dari Facebook. Jadi nanti dia hasilnya adalah mengirim pesan tapi tetap ada like sama komennya. Atau bisa juga dipilih di sini. Dia hasilnya lebih ke interaksi, postingan atau acara. Jadi nanti kalau ini kan dia akan kirim pesan ke situs, kirim pesan ke akun kita. Tapi mungkin pertama saya akan coba yang interaksi dulu di postingan kita. Nah, setelah itu interaksinya kita buat. Nah, di sini ada pilihan lagi. Kalau interaksi postingan itu kayak misalkan kita iklannya berbentuknya gambar gitu misalkan, atau poster. Nah, kalau video nanti kita berarti iklannya bentuknya video. Jadi disesuaikan dengan konversi atau pilihan di atas ini. Ini saya pilih di interaksi aja. Jadi ada banyak pilihan iklan di Facebook itu. Nah, di sini itu di isinya juga ada tanggal mulai dan berakhirnya. Kalau tadi kita sudah men-set per hari 16.000, kita punya budget berapa nih? Misalkan kita punya budget 16.000 kali seminggu gitu. Nanti di sini bisa di-set. Jadi mulainya tanggal 5, terus berakhirnya berarti tanggal 12 misalkan. Nah, berarti nanti mulainya tanggal 5, berakhirnya tanggal 12. Berarti tinggal dikali aja 16 kali selisih dari 12, dari 5 ke 12. Jadi 7 hari seminggu. Nah, setelah itu di sini ada settingan lagi. Nah, ini adalah yang penting gitu. Ini adalah target iklan yang mau kita iklankan. Kita mau iklan kemana postingan kita. Di sini kita coba di Jogja. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa banyak pilihannya. Bisa kita nargetin kode pos, kita bisa nargetin jalan, kita bisa nargetin lokasi. Nah, ini karena saya interaksi, jadi saya al orang-orang yang tinggal di Jogja. Nah, di sini juga ada pilihan nih. Orang yang tinggal baru-baru aja di lokasi ini, orang yang tinggal di lokasi ini, atau orang yang baru saja ke lokasi ini, atau orang yang berpergian di lokasi ini. Nah, karena saya mau mentarget orang-orang yang beneran tinggal di Jogja, berarti saya pilihnya ini. Orang yang tinggal di lokasi Jogja. Nah, setelah itu di sini kita set umur. Jadi di Facebook itu ada 3 data audience. Pertama core audience, terus custom audience, sama lookalike audience. Nah, core audience itu data yang sudah disediakan sama Facebook. Isinya itu kayak umur, terus alamat, behavior atau alamat tinggal mereka, dan interest atau kesukaan. Jadi, nah nanti berarti ini saya menggunakan core audience. Nah, kalau custom audience sama lookalike itu lebih ke ini. Kalau custom audience itu misalkan kita punya list data konsumen yang sudah membeli produk kita. Jadi akan kita input ke Facebook, terus kita iklankan ke orang-orang yang sesuai dengan list itu. Misalkan kita punya list nomor telepon 100, kita input ke Facebook, terus berarti iklannya nanti cuma nampil di 100 orang itu. Jadi kayak gitu. Kalau lookalike audience itu lebih ke data custom audience yang kita perlebar gitu. Jadi nanti misalkan data yang sudah kita list 100 nomor tadi, itu kita mencuri Facebook untuk mencarikan orang-orang yang sama ininya, kriterianya dari 100 orang yang sudah kita input tadi. Itu mungkin pembahasan di lain kesempatan ya. Kalau ini mungkin saya akan jelaskan lebih ke basic-basicnya aja. Nah, biasanya kalau basic itu kita menggunakan core audience yang kayak alamat, terus interest atau kesukaan mereka, terus sama umur dan jenis kelamin. Nah, ini
karena di judulnya itu saya isinya 21 sampai 30 sesuai dengan target iklan saya. Jadi di sini kita isi dengan 21 sampai 30. Itu misalkan ya, misalkan. Kalau produk teman-teman bisa dibeli sama atau pasarnya umurnya lebih dari 30, ya nanti tinggal diisi di sini. Terus jenis kelaminnya, karena produk saya atau produknya UMKM bener ini bisa dibeli sama jenis kelamin laki-laki sama perempuan, jadi di sini saya abaikan. Nah, di sini minat ya, minat dan perilaku. Nah, di sini nanti punya banyak isian gitu. Jadi nanti misalkan minatnya adalah tas gitu, misalkan tas ya. Misalkan UMKM bener ini dia memproduksi tas, jadi di sini kita isi tas. Jadi orang-orang yang suka tas itu akan kita targetkan. Jadi orang-orang yang di Instagram, di Facebook yang dia menyukai postingan tentang tas, terus dia pernah belanja tas dan mengobrolkan soal tas, itu kita akan menargetkan orang-orang di sini. Jadi nanti iklan kita akan nampil ke orang-orang yang menyukai tas. Itu misalkan ya. Terus di sini penempatannya. Nah, penempatannya juga penting nih. Penempatan di Facebook ada dua, direkomendasikan sama manual. Kalau manual kita bisa lebih milih nih, postingan kita atau iklan kita akan nampil di mana. Facebook, Instagram tentu ya. Terus audience network itu lebih ke ini jaringannya Facebook. Nah, nanti di sini kita bisa checklist atau unchecklist penempatan yang kita tentukan. Ini beranda, marketplace nanti kayak gitu. Banyak ini di sini. Nah, karena saya pengennya itu iklannya maksimal, jadi saya klik yang direkomendasikan sama Facebook. Jadi nanti disebarkan sama Facebook. Nah, setelah itu kita nunggu verifikasi dulu. Kalau ini masih loading, kita harus tunggu bentar agar Facebook bisa membaca settingan kita. Nah, karena sudah centang, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada estimasi pemisahnya ya. Kalau kita mencet tadi umur sekian sampai sekian, lokasi ini, terus penyuka tas gitu, itu di Facebook ada data sekian. Jadi estimasi iklan kita akan dilihat oleh orang ini. Sekian ini, 635.000 sampai 769.000 orang di Facebook dan Instagram. Terus kita klik selanjutnya. Nah, di sini itu step terakhir. Di sini isinya adalah ads atau iklan atau materi iklannya. Nah, di sini misalkan saya ini iklannya adalah misalkan apa ya, tas ya misalkan ya, tas. Jadi kita iklannya materi, di sini iklan materi tas. Nah, di sini kita akan pilih halaman sama akunnya, karena di sini cuma punya akun satu, halaman Facebook dan Instagram cuma satu, yaitu akunnya UMKM bener. Jadi saya ngekliknya juga udah otomatis di sini. Terus soal materi kita bisa pilih dari postingan Instagram atau kita bisa buat baru atau ngupload baru di sini. Karena saya pengen memboost atau menaikkan like sama komennya di akun postingan di Instagram, jadi saya akan pilih gunakan postingan yang ada. Jadi pilih postingan di sini. Terus di sini ada dua pilihan. Kita mau pilih postingan di Facebook atau di Instagram. Karena akun Instagramnya lebih aktif, jadi saya memilihnya di akun Instagramnya. Nah, ini misalkan kita milih nih mau apa yang mau kita iklankan. Misalkan saya milih ini ya. Misalkan saya milih mana ya? Ini misalkan. Jadi kita klik lanjutkan. Oke, kita sudah milih postingan atau materi iklannya. Kita bisa klik ini tombolnya. Jadi kalau iklan Facebook sama Instagram kan kita ada pilihan tuh. Ada selengkapnya atau kirim pesan atau beli sekarang. Nah, karena
ini arahnya ke lebih ke awareness atau ke interaksi, saya kliknya adalah selengkapnya. Jadi nanti ini selengkapnya akan mengarah ke mana nih? Nah, mungkin bisa juga ke profil Instagram gitu. Atau kalau nggak mau ribet, bisa nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini akan saya isi ke URL UMKM Bener Purworejo. Nah, di sini. Oh, maaf. Nah, di link ini. Kita kasih linknya di sini. Oke. Berarti nanti ketika orang menemukan iklan kita, terus klik selengkapnya, dia akan menuju ke profil Instagram kita. Seperti itu. Tentu ada banyak pilihan ya, bisa ke WA, bisa ke web, bisa kemana-mana. Sesuai, yang penting isinya adalah link. Nah, ini previewnya. Ini kalau karena ini saya cek postingan yang saya iklankan itu nggak ada teksnya, maksudnya captionnya. Jadi di Facebook juga menyesuaikan gitu. Kalau di sini ada captionnya, pasti di sini akan ada tulisannya juga. Nah, di sini. Karena ini nggak ada captionnya, jadi di sini juga nggak ada captionnya. Nah, ini previewnya. Ini terus di feed Instagram kayak gini, UMKM Purworejo bersponsor. Ini kalau di Facebook kayak gini tampilannya. Ini yang di Facebook ya, beranda Facebook. Ini di feed Instagram, terus ini di marketplace. Jadi banyak placementnya. Nah, ini di marketplace, terus ini di video Facebook, terus ini di story, nampil juga di story nanti iklannya bersponsor, terus nampil juga ke reels. Jadi ada banyak karena tadi saya milih yang direkomendasikan sama Facebook kayak gitu. Nah, setelah udah kita isi, lalu kita klik terbitkan. Jadi kita udah di step terakhir di sini. Nah, ini kalau muncul kayak gini dilewatin aja. Karena masih akun baru. Nah, di sini nanti akan memproses iklan kita. Terus kalau sudah sampai sini, nanti kita bisa cek iklannya di akun iklan kita di Business Manager. Ini kita bisa close dulu. Lalu mana nih yang tadi sudah kita buat iklannya, itu akan nampil di sini. Nah, di sini. Jadi nanti ini akan direview dulu sama Facebook. Kalau akun baru sih biasanya 24 jam. Jadi ini akan aktif di hari selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti nggak langsung aktif, tapi di review dulu sama Facebook kira-kira 24 jam. Nanti akan ada notif di email kita atau di akun kita kalau iklan Anda sudah aktif. Nah, kalau udah aktif, kita bisa ngecek postingannya akan nambah like-nya atau enggak. Berarti kalau nambah like-nya berarti itu iklannya sudah bekerja. Nah, di sini nanti akan statusnya akan ditinjau. Kalau sudah aktif statusnya akan aktif. Jadi seperti itu. Nah, ini masih loading yang tadi saya refresh. Nah, ini kenapa nggak ada iklan, karena ini masih di review. Mungkin beberapa menit kemudian statusnya akan ditinjau. Setelah ditinjau berhasil nanti akan aktif. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan di video ini. Berarti kita sudah belajar dari awal input dari bikin akun Business Manager, terus bikin akun iklan, nambah pembayaran, sama nambah akun halaman dan akun Instagram, sampai ke bikin iklan. Ini mungkin step yang dasar yang saya berikan, tapi ini kita sudah bisa beriklan dengan tutorial ini. Semoga tutorial dari saya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.